job desk itu jadi lebih banyak gitu. Kayak misalnya dia kan perempuan, job desk itu jadi misalnya sampai misalnya ketika ibu bosnya meninggal, itu dia yang harus nungguin di rumah sakit gitu. Sampai misalnya pulangnya jam 9 malam gitu ya. Kemudian sampai misalnya karyawan yang sakit, misalnya dia nanya, saya pernah melihat sendiri, Bu minta obat kan. Saya bingung kok minta obat ke HRD ya gitu. Harusnya kan mungkin ke office boy atau siapa gitu ya. Tapi di situ dia tuh jadi seperti ibu rumah tangga di dalam kantor gitu ya. Jadi semua yang berkaitan dengan dengan rumah tangga itu dia megang. Padahal dia tuh sebetulnya tugasnya HRD ya. HRD itu kan lebih ke SDM sebenarnya. Dan dia juga bilang sebetulnya posisi dia dengan HRD yang di Jakarta itu kan, jadi itu cabang dari Jakarta beda kayak gitu. Kalau di Jakarta tuh nggak seperti itu ya. Dan kebetulan HRD itu laki-laki, job desk-nya jelas gitu loh, ya sebatas di kantor gitu. Dan si teman saya itu ditanya kan sama suaminya, kamu kok maunya sih melaksanakan job desk yang sebetulnya bukan kerjaan dia gitu. Dan teman saya bilang, ya gimana ya orang bos yang nyuruh gitu loh. Nah itu sebetulnya kan di situ sudah ada beban pekerjaan yang melebihi job desk yang seharusnya gitu. Mungkin dari situ dulu ada yang mau bertanya dulu. Ini saya ingin mensepakati dulu apa sih feminisme itu gitu. Karena saya tahu di dalam istilah ini banyak sekali asumsi, banyak sekali praduga gitu ya, bahwa feminisme itu barang, feminisme itu anti perkawinan, feminisme itu lesbian, segala rupa seperti itu gitu ya. Jadi di sini saya ingin memberikan yang paling mendasar bahwa feminisme itu sebetulnya ya secara mendasar seperti ini gitu loh. Nanti turunan-turunannya banyak gitu. Mungkin ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Kalau nggak saya lanjutkan. Nah kemudian tadi kan feminismenya ya, definisinya. Kemudian apa sih yang disebut dengan gerakan feminisme? Nah gerakan feminisme tentu dari wacana itu kemudian harus ada tindakan, harus ada gerakan. Ya tentu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan terhadap perempuan gitu. Biasanya di dalam berbagai ranah ya, di dalam berbagai ranah kultural sesuai dengan lokalitas yang ada. Saya di sini ingin memberikan contoh yang ada di Amerika. Ini gelombang feminisme di Amerika zaman-zaman awal ya, gelombang 1 itu kan mulai booming ketika muncul buku Betty Friedan yang berjudul Feministic gitu. Jadi buku itu bercerita tentang harapan-harapan masyarakat terhadap seorang perempuan seperti apa sih gitu. Nah di dalam buku Feministic itu diungkapkan bahwa perempuan itu harus menjadi ibu rumah tangga yang baik dan juga harus menjadi pekerja yang loyal gitu. Nah di sini kemudian menjadi perhatian banyak orang gitu ya, buku ini Feministic. Sampai kemudian Betty Friedan ini membentuk organisasi wanita yang disingkat NOW di tahun 1966. Dan kemudian ini kan namanya kalau sudah ada organisasi pergerakannya akan lebih cepat gitu ya. Sampai kemudian akhirnya gerakan ini menghasilkan sesuatu yang sangat berguna gitu untuk bangsa di Amerika. Yaitu adanya dikeluarkannya Equal Pay Right, di mana di dalam itu kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji yang sama dengan laki-laki dan juga dengan pekerjaan yang sama gitu. Karena di Amerika itu sebelumnya pekerjaan perempuan itu setelah masa perang gitu, kemudian masa periode industri, itu perempuan biasanya pekerjaannya itu terbatas pada perawat gitu ya, perawat, terus apa lagi ya, yang paling banyak itu perawat gitu. Tapi bidang-bidang lain seperti wartawan gitu, kemudian fotografer atau bidang-bidang itu belum terbuka gitu. Jadi di situ sebetulnya masih perpanjangan dari tugas-tugas domestik gitu, tapi dibawa ke publik.
Jadi ya masih apa sih namanya yang masih berhubungan dengan caring gitu loh. Kan perawat gitu ya, itu kan masih apa sih namanya ya seperti mengurus anak di rumah, tapi ini apa sih namanya di luar gitu. Nah, gara-gara buku Betty Friedan ini kemudian dikeluarkannya Equal Pay Right ini, akhirnya kaum perempuan tuh mulai bisa masuk gitu ya, mulai bisa masuk ke ranah-ranah yang tadinya tuh hanya dipegang oleh laki-laki. Misalnya ada juga kalau dalam dunia perfilman biasanya perempuan itu cuma jadi asisten apa sih namanya, asisten sutradara gitu yang ya bantu-bantu gitu, terus bersih-bersih gitu. Itu ada juga tulisan mengenai penelitian kapan perempuan mulai masuk dunia perfilman sebagai sutradara, penulis skenario, itu juga ada. Nah di sini jadi gerakan perempuan itu sekali lagi saya ingin di sini menyepakati persepsi gitu ya, bahwa di sini bukan gerakan untuk benci laki-laki gitu ya, atau pemberontakan habis-habisan terhadap perkawinan gitu, bukan semata itu gitu, tapi ada bidang-bidang yang berkaitan dengan humanisme gitu ya, bahwa manusia itu harus dihargai secara utuh gitu, bahwa ya dalam hal ini perempuan diminta untuk apa namanya bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan gitu, tidak sekedar berada di dunia domestik gitu. Nah ini salah satu contoh gerakan feminisme secara umum ya. Nah kemudian bagaimana sih kalau gerakan feminisme yang berkaitan dengan Islam? Kita tahu bahwa Islam diyakini dan disepakati sudah memberikan hak-hak yang setara terhadap perempuan. Misalnya tentang hak waris, memang banyak dipermasalahkan mengapa perempuan hanya setengah daripada yang diperoleh laki-laki. Tapi kan ada apa sih namanya, ada cerita sejarah juga bahwa sebelumnya bahkan perempuan itu tidak memperoleh hak waris. Jadi hak waris yang ada sekarang itu adalah sebuah kemajuan gitu loh, yang dulu dilakukan oleh ya apa sih namanya, dipraktikkan oleh Rasulullah gitu ya. Kemudian dalam banyak hal gitu ya, banyak sekali asumsi bahwa nggak ada masalah kok yang berkaitan dengan perempuan dalam Islam, karena Islam sudah setara gitu loh, sudah menyetarakan perempuan dengan laki-laki. Terbukti kan misalnya di ayat-ayat Al-Quran itu misalnya, wahai laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman gitu ya, itu selalu ada sapaan-sapaan seperti itu. Dalam hal ini saya ingin menekankan bahwa sebetulnya yang menjadi masalah itu bukan Islamnya. Nanti kita bisa lihat sebetulnya yang bermasalah itu adalah tafsirnya gitu. Jadi ketika perempuan muslim seperti saya misalnya, kenapa sih mempelajari feminisme? Saya tidak ingin membuat Islam gitu, tapi saya ingin tahu sebetulnya apa saja sih yang mengkonstruksi perempuan di dalam masyarakat muslim gitu. Jadi saya tidak sedang, atau siapa gitu ya, feminis muslim tidak sedang menggugah bahwa Tuhan kenapa sih tidak adil gitu. Menurut yang saya baca, sebetulnya bukan hal itu yang diinginkan gitu, tapi lebih kepada melawan tafsir-tafsir yang terlalu otoriter dan tunggal gitu. Nah sama juga jadi gerakan feminisme secara umum gitu ya, itu yang berkaitan dengan Islam biasanya banyak sekali dikeluarkan oleh feminis-feminis yang berada di Mesir gitu ya, mungkin Maroko juga gitu ya. Kalau misalnya Mesir mungkin pernah dengar Nawal Al-Sadawi, atau kalau yang Maroko itu Fatimah Mernissi. Kalau misalnya apa namanya, kita mungkin di sini ada yang pernah membaca ya karya siapa, Nawal Al-Sadawi, memang sangat keras gitu ya, sangat radikal gitu banget. Dan saya juga apa sih namanya, saya aja sekarang suka merinding gitu ya. Tapi ternyata memang feminisme itu kan luas gitu ya. Jadi kita harus melihat kira-kira apa yang mereka lawan gitu, apa yang mereka hadapi gitu. Tentu yang dihadapi oleh Nawal Al-Sadawi di Mesir sana berbeda dengan
yang dihadapi perempuan di sini, misalnya di Bandung gitu ya, tentu sangat beda gitu. Jadi ketika melihat gerakan-gerakan feminisme yang ada di salah satu wilayah, salah satu kultural gitu ya, salah satu kultur gitu, kita harus melihat kira-kira apa sih yang sedang dilawan atau apa yang sedang ingin direformasi. Nah, tapi mau tidak mau sebetulnya gerakan feminisme atau perempuan yang ada di Indonesia itu diinspirasi oleh karya-karya mereka juga gitu. Tentunya nanti match dengan lokalitas yang ada gitu ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa wacana feminisme yang ada di Indonesia itu kan pertama kali muncul itu tahun 80-an. Tahun 80-an, kemudian tahun 90-an itu baru muncul feminisme yang berkaitan dengan Islam. Dan saya mendapatkan data dari website dari ini ya, Rahima, Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak Perempuan. Ternyata pertama kali menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan feminisme dan Islam itu ternyata penerbit Salman itu Pustaka Salman. Padahal sebetulnya koalisi yang lain itu Pustaka Salman itu biasanya buku-bukunya bersifat fundamentalis gitu ya. Tapi entah mengapa di situ ada buku-buku Rifat Hasan gitu ya, kemudian Fatimah Mernissi, kemudian itu saya juga bawa sih contohnya, itu memang terbit tahun 90-an ya, dan situ mulai ternyata terbit dulu sebentar ya.